Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Modal 5 juta dapat dividen 16 kali setahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana caranya agar bisa dapat dividen setiap bulan? Artinya, sejak bulan Januari sampai Desember, kamu rutin menerima dividen setiap bulan tanpa harus melakukan transaksi apapun. Tentu saja dengan catatan selama sudah punya sahamnya. Pada video ini saya sudah coba membuat simulasinya. Hanya dengan membeli 9 saham, kamu berpotensi memperoleh dividen setiap bulan sejak Januari hingga Desember dengan total sebanyak 16 kali. Artinya hanya beli 9 saham tapi dapat dividen 16 kali. Yang lebih menarik lagi, total pembelian saham apabila masing-masing satu lot hanya membutuhkan uang 5 jutaan rupiah saja. Sebenarnya bisa lebih rendah lagi dari 5 juta, tapi karena ada beberapa saham yang harganya sudah naik signifikan sehingga digunakan saja angka 5 juta. Kamu akan lihat detailnya nanti saat dibahas. Berhubung video ini dibuat pada bulan September 2024, jadi ada data dividen beberapa bulan di akhir-akhir tahun yang masih menggunakan data tahun 2023. Tapi selebihnya, selama saham tersebut sudah bagi dividen di tahun 2024, data yang digunakan adalah data real yang paling update. Memang sih, data dividen di tahun 2024 dan 2023 tidak menjamin akan berulang lagi di tahun depan. Itu artinya mungkin saja bulan pembagian dividen akan berubah. Tapi setidaknya dengan video ini, kamu jadi punya referensi tentang cara menyusun portofolio apabila ingin dapat dividen setiap bulan. Nah, berhubung kita berbicara tentang dividen, jadi saham yang saya gunakan sebagai contoh merupakan saham yang cukup konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik. Tidak hanya itu, saya coba mencari saham-saham yang menarik dari sisi dividen, tapi juga bisa dikatakan memiliki fundamental yang baik. Artinya saya menggunakan saham-saham yang cukup terkenal dan bukan saham gorengan, sehingga secara resiko dapat lebih diminimalisir. Dengan metode ini diharapkan selain dapat dividen setiap bulan, yield yang diterima juga sudah di atas rata-rata dividen, bahkan melebihi rata-rata bunga obligasi pada umumnya. Tentu saja seperti biasa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya contoh. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Saham pertama adalah ADRO di mana pada tahun 2024 membagi dividen pada bulan ke-6 dan pada tahun 2024 juga membagi dividen pada bulan ke-1. Itu artinya ADRO membagi dividen pada bulan Januari dan bulan Juni untuk data payment date-nya. Kita lihat dengan harga saham 3.490, total dividen untuk 2 bulan tersebut adalah 409, yang artinya memiliki yield sekitar 11,7%. Itu artinya slot dividen di bulan Januari dan bulan Juni diisi oleh ADRO. Tapi ingat, mohon cek lagi untuk menghindari salah input atau salah hitung. Saham kedua adalah ASI, di mana membagi dividen pada bulan ke-10 tahun 2023 dan bulan ke-5 tahun 2024. Kita menggunakan angka dividen interim dan dividen final. Nah, untuk ASI harga sahamnya 5.025 dengan total dividen 519. Itu artinya yield dividen sekitar 10,3%. Slot bulan Mei dan bulan Oktober diisi oleh saham ASII. Ketiga, BBRI, yang mana membagi dividen pada bulan 1 tahun 2024 dan bulan 3 tahun 2024. Untuk harga sahamnya 5.250 dan total dividen 319 yang mana merupakan dividen interim dan dividen final. Nah, untuk yieldnya sekitar 6,1%. Itu artinya slot bulan Januari dan bulan Maret diisi oleh BBRI. Keempat, ITMG, yang mana membagi dividen pada bulan ke-4 dan bulan ke-9 tahun 2024 yang juga merupakan dividen interim dan dividen final. Dengan harga saham 26.100, total dividennya 2.975 yang artinya memiliki yield 11,4%. Slot bulan April dan bulan September diisi oleh saham ITMG. Berikutnya INDF yang membagi dividen pada bulan ke-7 tahun 2024. Dengan harga saham 7.050, itu artinya yield dividen sekitar 3,8%. Slot bulan Juli diisi oleh saham INDF. Keenam, POWR yang membagi dividen pada bulan 12 tahun 2023 untuk dividen interim dan bulan 6 tahun 2024 untuk dividen finalnya. Dengan harga saham 685, total dividennya 73,38. Dengan kata lain, yield dividen sekitar 10,7%.
Nah, untuk slot bulan Juni dan bulan Desember diisi oleh saham POWR. Kemudian kita bahas saham BJTM yang mana memiliki kumdet pada bulan Februari tahun 2024. Khusus untuk bulan Februari, saya sengaja menggunakan saham BJTM di mana menggunakan kumdetnya yaitu bulan Februari. Kenapa bukan payment date? Karena pada bulan Februari saya cukup sulit menemukan saham bagus yang membagi dividen pada bulan tersebut. Sehingga saya khususkan untuk bulan Februari saya menggunakan angka kumdet yaitu saham BJTM. Dengan harga saham 565, saham ini punya yield 9,6%. Berikutnya AKRA yang membagi dividen pada bulan ke-5 2024 dan bulan ke-8 tahun 2024. Dengan harga saham 1.435, saham ini memiliki total dividen Rp100, yang artinya yield dividen sekitar 7%. Itu artinya slot bulan Mei dan bulan Agustus diisi oleh saham AKRA. Kemudian saham SIDO yang membagi dividen pada bulan ke-11 tahun 2023 dan bulan ke-6 tahun 2024. Dengan harga saham 655, dividen yieldnya 4,7%. Artinya, slot bulan Juni dan bulan November diisi oleh saham SIDO. Nah, setelah melihat detail masing-masing saham, sekarang mari kita bahas secara keseluruhannya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa saham ADRO, ASII, dan POWR menawarkan dividen dengan yield di atas 10%. Sedangkan saham INDF dan SIDO punya yield paling rendah yaitu di bawah 5%. Meski begitu, jika dihitung secara rata-rata, 9 saham ini menawarkan potensi dividen yield hingga 9,4%. Angka dividen yield yang cukup menarik. Apalagi mempertimbangkan 9 saham ini merupakan saham-saham yang cukup terkenal. Selain itu, total dividen yang diterima dalam 1 tahun adalah sebanyak 16 kali. Dengan detail, bulan Januari 2 kali, bulan Februari 1 kali, bulan Maret 1 kali, April 1 kali, Mei 2 kali, Juni 3 kali, Juli 1 kali, Agustus 1 kali, September 1 kali, Oktober 1 kali, November 1 kali, dan bulan Desember 1 kali. Jika melihat data per bulan, kamu akan menemukan bahwa di bulan April dan bulan September berpotensi menerima dividen paling banyak dari saham ITMG dengan jumlah sekitar 1.747 pada bulan April dan 1.228 pada bulan September. Sedangkan bulan November dan Desember, dividennya paling rendah dari saham SIDO dan POWR, di mana November menerima dividen dengan angka Rp12,6 dan bulan Desember Rp29,47. Tentu saja data ini bisa berubah tergantung keputusan pembagian dividen nanti di bulan apa pada tahun depan. Sehingga kamu bisa menyesuaikan lagi pemilihan saham dan bulan penerimaan dividennya di tahun depan. Apabila diasumsikan membeli masing-masing satu lot, berarti modal yang dibutuhkan untuk membeli 9 saham ini sekitar Rp5 juta. Lebih tepatnya Rp5.025.500. Dan dengan dana sebanyak itu, potensi dividen yang diterima sekitar Rp474.000. Sehingga memperoleh dividen dengan yield 9,4%. Metode ini cukup menarik kan? Karena modal yang dibutuhkan relatif kecil tapi menawarkan potensi dividen dengan yield yang menarik. Tentu saja kamu bisa menyesuaikan berapa modal pembelian kamu dengan potensi dividen yang bisa kamu terima. Tapi untuk gampangnya pada video ini saya hanya menggunakan masing-masing jika diasumsikan membeli satu lot saham saja. Setelah melihat pembahasan tadi, apakah kamu tertarik menyusun portofolio untuk memperoleh dividen setiap bulan? Tentu saja metode ini punya poin plus minusnya. Jadi kamu tetap harus pertimbangkan potensi profit dan loss-nya juga. Karena ingat, saat membeli saham kamu juga membeli risiko. Yang artinya, meski berpotensi profit, kamu juga berpotensi mengalami kerugian. Jadi pastikan kamu tahu saham apa yang dibeli. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang teknik dividen investing, mungkin video berikut ini bisa membantu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini saya mau sharing tentang strategi dividen investing. Menurut saya, strategi ini akan sangat berguna apabila saat market merah membara. Saat harga saham perusahaan bagus turun signifikan, strategi dividen investing akan melihat hal itu sebagai peluang. Tapi ingat, tidak semua saham bisa menerapkan strategi ini. Sederhananya, strategi ini hanya cocok bagi saham perusahaan yang punya fundamental bagus, harga saham masih masuk akal, rutin bagi dividen, dan punya brand image yang kuat. Kalau biasanya saat harga saham turun kita akan mencari saham yang lagi diskon, dengan strategi ini kita akan mencari saham yang berpotensi dividen yield lebih besar. Kita tetap mempertimbangkan valuasi yang masuk akal, tapi fokusnya bukan di situ. Kita fokus kepada potensi dividen yield masa depan
dan berapa banyak lembar saham murah yang bisa didapatkan. Semakin harga saham turun, semakin banyak lembar saham murah bisa dibeli. Intinya, dividen investing bukan fokus kepada harga saham, tapi kepada lembar saham. Kita tidak mencari saham murah, tapi kita mencari lembar saham murah. Seperti yang kamu tahu, besar kecilnya dividen yang diterima bukan berasal dari harga saham, tapi seberapa banyak lembar saham yang kamu punya. Meski harga sahamnya rendah, tapi lembar saham sedikit, dividen juga sedikit. Sebaliknya, meski harga saham tinggi, tapi lembar saham banyak, dividen yang diterima juga banyak. Nah, jadi dengan kondisi market yang sedang turun terus, kita akan memanfaatkan peluang untuk mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak saat harga semakin murah. Agar kamu bisa lebih memahami tentang konsep ini, mari saya berikan contoh yang real. Jangan bosan-bosan ya, saya akan gunakan contoh saham BRI di video ini. Tapi kalau kamu mau pakai saham lain juga boleh. Sesuaikan saja analisa yang saya buat dengan saham yang ingin kamu analisa. Karena yang saya ajarkan adalah caranya, bukan rekomendasi nama saham. Kerugian tetap tanggung jawab kamu sendiri. Pertama kita lihat dulu dari perkembangan dividen BRI selama 6 tahun. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Di sini kamu bisa lihat bahwa saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun. Itu adalah kunci pertama untuk menerapkan strategi ini, di mana harus membeli saham yang rutin bagi dividen setiap tahun tanpa pernah absen. Kalau sahamnya pernah absen bagi dividen, berarti tidak masuk kriteria dividen investing. Selanjutnya kita amati growth dividen BRI selama 6 tahun. Di sini kamu bisa lihat bahwa dividen BRI pernah naik hingga 76% di tahun 2022, tapi juga pernah turun 41% di tahun 2021. Dengan kata lain, itu adalah potensi range dividen yang kamu dapatkan selama 6 tahun. Fungsi range dividen ini adalah kamu bisa mempertimbangkan di kemudian hari. Bagaimana jika dividen saat ini berkurang 41%? Apakah saham ini tetap menarik atau tidak? Kita tentu harus pertimbangkan histori yang pernah terjadi untuk membuat proyeksi masa depan. Dengan kamu tahu kemungkinan terburuk dari aspek dividen, kamu jadi punya antisipasi dan tidak terlalu over ekspektasi. Melanjutkan dari tabel di bawah ini, kamu juga bisa lihat bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024, growth dividen BRI terus turun. Dari yang awalnya 76%, turun jadi 65%, turun jadi 11%. Artinya, kamu sebaiknya tidak terlalu berharap dividen tahun 2025 akan di atas 11%. Tapi persiapkan mentalmu apabila dividen growth BRI di bawah 10%. Meski begitu, satu hal yang bisa jadi kelebihan BRI dari aspek dividen adalah mereka punya growth rata-rata di atas 10%. Tentu saja, selain tahun 2021 yang turun 41%, nah dari tahun 2020 hingga 2024, growth dividennya selalu di atas 10%. Dividen yang besar dipengaruhi oleh pencapaian laba dan kebijakan payout ratio. Artinya, BRI mampu memenuhi dua hal itu dengan baik, sehingga growth-nya juga memuaskan. Sekarang kita akan berbicara tentang laba, karena poin ini sangat berkaitan dengan seberapa banyak dividen yang bisa kamu terima. Jika tadi kamu lihat growth dividen, sekarang kita bahas growth laba. Seperti yang kamu tahu, dividen yang dibagi merupakan hasil pencapaian laba tahun sebelumnya. Jadi, apabila kita bahas dividen tahun 2019 hingga 2024, artinya hal itu berasal dari pencapaian laba tahun 2018 hingga 2023 atau 1 tahun sebelumnya. Antisipasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk dividen investing, karena fokus dividen investing adalah dividen rutin dalam jangka panjang, sehingga pemegang saham harus punya keyakinan kuat terhadap saham yang dia beli. Dengan mengetahui penurunan laba terbesar dari sebuah perusahaan, kamu jadi punya kesiapan mental dan psikologi yang lebih kuat apabila hal itu jadi kenyataan. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa laba BRI pernah naik hingga 67% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 46% di tahun 2020. Sama seperti tadi, data ini bisa berguna untuk memproyeksikan masa depan. Bagaimana jika di masa depan laba BRI turun 46% dari saat ini? Apakah kamu masih tertarik dengan saham ini? Atau langsung cut loss? Apalagi jika harga saham turun signifikan dan labanya juga turun. Apakah psikologimu masih tenang atau sudah mulai kacau? Setelah mengetahui dua hal tadi, selanjutnya mari kita hubungkan antara dividen yang dibagi dan laba yang dicapai. Bisa kamu lihat bahwa ada hubungan kuat antara dua komponen ini. Saat laba tumbuh signifikan, dividen juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Bahkan, untuk studi kasus saham BRI ini,
pertumbuhan dividen cenderung lebih tinggi dari pencapaian laba, setidaknya untuk dividen tahun 2020 hingga 2022. Saat laba naik 6% di tahun 2019, dividen yang dibagi di tahun 2020 naik 27%. Saat laba turun 46% di tahun 2020, dividen yang dibagi hanya turun 41%. Saat laba naik 67% di tahun 2021, dividennya malah tumbuh 76%. Tapi sejak tahun 2023, growth dividen BRI sudah lebih normal, mengikuti pencapaian labanya. Saat laba naik 65% di tahun 2022, dividen di tahun 2023 juga naik 65%. Bahkan saat laba naik 18% di tahun 2023, dividennya hanya tumbuh 11% di tahun 2024. Itu artinya kamu harus punya antisipasi tentang dividen tahun 2025. Apabila di tahun 2024, laba BRI hanya tumbuh di bawah 10%, berarti dividennya juga tidak akan tumbuh signifikan. Tentu saja hal ini juga karena skala BRI yang sudah besar. Coba bayangkan, dengan laba 60 triliun di tahun 2023, untuk membuat tumbuh 10%, artinya harus ada kenaikan laba 6 triliun rupiah. Angka kenaikan laba 6 triliun itu bisa dikatakan sangat besar jika dibandingkan laba perusahaan kecil. Bahkan ada beberapa perusahaan besar yang labanya tidak sampai 6 triliun setahun. Artinya semakin besar laba yang sudah dicapai, akan semakin penuh tantangan untuk membuat tumbuh di atas 10%. Itulah salah satu alasan yang harus kamu pertimbangkan saat akan memilih saham. Setelah menganalisa hubungan antara laba dan dividen, sekarang mari kita coba implementasikan. Kira-kira untuk mendapatkan dividen 100 juta per tahun, butuh berapa banyak lembar saham? Ingat, yang kita tekankan di sini adalah lembar saham dan bukan jumlah rupiah. Karena lembar saham yang sama, belum tentu juga kamu mengeluarkan uang yang sama. Untuk itulah saya membuat video ini, agar pemahaman kamu bisa lebih luas lagi saat melihat konsep dividen investing. Kita langsung bahas saja. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa untuk memperoleh dividen 100 juta setahun, di tahun 2019, kamu butuh lembar saham sekitar 756.000. Tapi menariknya, untuk memperoleh dividen yang sama yaitu 100 juta, di tahun 2024, kamu hanya butuh 313 lembar saham saja. 313.000 lembar saham saja. Artinya, selisih lembar saham kamu berkurang di atas 50%. Dari yang awalnya 756 turun menjadi 313.000 lembar saham saja hanya dalam waktu 6 tahun, yaitu 2019 ke 2024. Alias, kamu bisa memperoleh diskon lebih dari 50%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa jumlah dividen yang diterima sama, tapi lembar saham yang dibutuhkan jadi lebih sedikit? Jawabannya adalah karena dividen yang dibagi semakin besar. Pada tahun 2019, BRI hanya bagi dividen 132 per lembar saham. Tapi pada tahun 2024, dividennya menjadi Rp319. Artinya, kalau kamu ingin 100 juta di tahun 2019, kamu harus bisa beli BRI sebanyak 756.000 lembar. Tapi, kalau kamu ingin dividen 100 juta di tahun 2024, kamu hanya perlu BRI sebanyak 313.000 lembar saham saja. Menarik kan? Inilah yang namanya biarkan perusahaan yang kerja, pemegang saham terima dividen. Karena laba BRI terus naik, dividen per share juga cenderung naik. Dividen per share yang naik membuat lembar saham yang dibutuhkan jadi semakin kecil untuk mendapat nominal uang yang sama. Jika konsep ini kita lihat dari sisi yang lain, ceritanya akan jadi begini. Orang yang punya 756.000 lembar saham di tahun 2019 akan memperoleh dividen 100 juta di tahun 2019. Tapi dengan lembar saham yang sama di tahun 2024, dividen yang diterima bukan lagi 100 juta, tapi menjadi 241 juta, di mana mengkalikan dividen per share-nya dengan lembar saham yang dimiliki. Dengan kata lain, dividennya naik lebih dari 1 kali lipat tanpa harus ngapa-ngapain. Inilah yang dinamakan biarkan aset yang bekerja untuk kita. Hanya perlu beli perusahaan bagus, tunggu, dan terima dividen yang lebih besar di masa depan. Menurut saya, orang yang menerima dividen 100 juta di tahun 2019, mayoritas tidak akan menyangka kalau mereka bisa terima dividen 241 juta di tahun 2024 dengan uang yang sama. Ingat, di sini orang tersebut tidak berbuat apa-apa, alias hanya menjadi investor pasif dan berharap dari dividen saja. Tidak ada reinvest dividen ataupun tidak ada top up dana. Kita tidak lagi mengulas dari sisi capital gain, tapi di video ini kita fokus saja ke dividennya. Kita juga tidak membahas soal top up dana ataupun reinvestasi dividen yang diterima.
Ibaratnya, kamu membeli sebuah bisnis di tahun 2019 yang bisa berikan income 100 juta per tahun. Tanpa kamu harus terjun ke bisnisnya, tanpa mengurusi operasional perusahaan, kamu menerima income 241 juta di tahun 2024. Inilah indahnya dividen investing apabila sahamnya tepat. Kita punya sahamnya, biarkan perusahaan yang kerja untuk kita. Setelah tahu tentang konsep lembar saham dan dividen growth, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, berapa modal yang dibutuhkan untuk mendapat uang 100 juta itu? Mari kita bahas. Kita akan gunakan angka saham 6.000 karena merupakan angka tertinggi BRI. Dengan kata lain, saya gunakan angka yang paling pesimis agar perhitungan bisa jadi realistis. Pada tahun 2019, apabila kamu beli BRI pada harga 6.000, butuh uang sekitar 4,5 miliar untuk memperoleh lembar saham yang setara dengan dividen 100 juta per tahun. Sampai di sini, apakah ada yang aneh? Ya benar, harga saham BRI di tahun 2019 tentu bukan 6.000, melainkan jauh lebih rendah. Tapi saya gunakan angka 6.000 agar simulasi ini menjadi realistis untuk tahun 2024. Agar supaya tidak ada statement yang mengatakan, itu kan data masa lalu, sudah lewat, jadi sudah tidak bisa digunakan. Itulah alasannya kenapa saya pakai angka Rp6.000. Tujuannya agar perhitungan bisa realistis di masa sekarang. Kita lanjutkan pembahasan. Jika di tahun 2019 kamu butuh uang 4,5 miliar untuk dapat dividen 100 juta per tahun, di tahun 2024 kamu hanya butuh uang 1,8 miliar untuk dapat dividen yang sama, yaitu 100 juta. Mungkin di sini kamu jadi lebih paham tentang efek dari dividen growth. Semakin besar dividen per share, modal yang dibutuhkan jadi lebih kecil. Dari data ini saja bisa dilihat bahwa modal yang dibutuhkan berkurang sekitar 58%, dari 4,5 turun menjadi 1,8 untuk memperoleh dividen yang sama. Dengan kata lain, saat kinerja perusahaan tumbuh, kita sebenarnya sedang dibantu oleh perusahaan agar bisa mendapat dividen dengan modal yang lebih murah. Selisih dari 4,5 ke 1,8 tentu sangat jauh kan? Nah, tadi kita bahas jika menggunakan harga saham 6.000. Sekarang bagaimana jika harga sahamnya hanya 5.000? Ingat, harga yang saya katakan di sini adalah harga rata-rata. Apabila harga saham turun Rp1.000 saja dari 6 ke 5.000, modal yang kamu butuhkan untuk beli di tahun 2024 turun dari 1,8 menjadi 1,5 miliar saja. Artinya kamu hemat sekitar 300 juta untuk membeli saham yang ditawarkan dengan dividen 100 juta per tahun. Ingat, dividen yang kamu terima sama, yaitu 100 juta per tahun. Ini alasannya kenapa saat harga saham turun, dividen investing jadi lebih menarik. Karena modal yang dikeluarkan akan lebih rendah untuk memperoleh lembar saham yang sama. Artinya, semakin rendah harga saham turun, semakin rendah juga modal yang harus dikeluarkan. Dengan punya konsep berpikir seperti ini, kamu jadi senang apabila harga turun dan bukan malah panik. Tapi dengan catatan, perusahaannya bagus dan secara fundamental memang layak untuk dividen investing. Terus pertanyaannya lagi, dari simulasi ini, untuk memperoleh dividen 100 juta, meski harga beli di angka 5.000 kita butuh uang 1,5 miliar. Jika saat ini saya belum ada uang sebanyak itu, apakah mungkin memperoleh dividen 100 juta? Jawabannya mungkin saja. Dengan catatan, kamu bisa sabar menunggu dan perusahaannya tetap bertumbuh. Cara yang bisa kamu lakukan adalah menunggu. Ya, kamu tidak salah dengar atau baca. Kamu hanya perlu menunggu dan berharap kinerja perusahaan bisa semakin tumbuh. Kinerja yang tumbuh tentu akan berdampak pada dividen yang dibagi. Misal, saat video ini dibuat, dividen per share BRI hanya 319 per lembar saham. Hal itu membuat kamu butuh uang 1,8 miliar apabila membeli di harga 6.000 untuk dapat dividen 100 juta rupiah. Tapi bagaimana jika dividen BRI naik 1 kali lipat menjadi 638 per lembar saham? Itu artinya kamu hanya butuh lembar saham 156.000 atau dengan modal 940 juta dengan harga 6.000 rupiah. Sedangkan apabila dividennya naik 2 kali lipat menjadi 957, kamu hanya butuh 104.000 lembar saham atau uang 626 juta dengan harga 6.000. Ingat, harga yang kita gunakan adalah 6.000 rupiah atau dengan kata lain, kita menggunakan harga yang pesimis. Apakah kamu sudah tahu apa yang saya maksudkan? Yang perlu dilakukan adalah menunggu dividen per share BRI naik dalam 5, 10, 15 tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah mungkin dividen per share naik berkali lipat? Jawabannya adalah mungkin saja. Faktanya di tahun 2019, dividen BRI hanya 132 dan menjadi 319 di tahun 2024. Dengan kata lain, naik 2,4 kali lipat hanya dalam waktu 5-6 tahun saja. Jika di masa lalu perusahaan ini bisa tumbuh seperti itu, apakah di masa depan mereka bisa melakukannya lagi? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah terus memantau kinerja perusahaan.
apakah bisa tumbuh konsisten atau tidak. Selama masih tumbuh, harga sahamnya turun signifikan itu adalah hal yang sangat bagus. Tapi, jika kinerjanya turun drastis, harga saham yang turun itu harus segera diwaspadai. Jadi patokannya tetap saja adalah kinerja keuangan dan kita tidak lagi terlalu pusing dengan naik turun harga setiap hari. Pertanyaannya lagi, jika dividen naik 1 kali lipat, berarti laba juga harusnya naik 1 kali lipat. Apakah mungkin laba BRI yang saat ini 60 triliun naik jadi 120 triliun di masa depan? Pertanyaan itu sering ditanyakan di kolom komentar. Jawaban saya sederhana. Jika kamu seolah-olah hidup di tahun 2003, apakah kamu pernah menyangka laba BRI bisa 60 triliun di tahun 2023? Hal mustahil di masa lalu bisa jadi kenyataan di masa sekarang. Begitu juga dengan hal tidak masuk akal di masa sekarang, bukan mustahil terjadi di masa depan. Tapi ingat, kita juga harus realistis. Menaikkan laba 1 kali lipat dari 30 menjadi 60 triliun tentu tidak sesusah menaikkan laba 1 kali lipat dari 60 triliun menjadi 120 triliun. Oleh karena itu, kita harus pantau terus kinerja saham yang dibeli agar bisa mengambil tindakan dengan lebih cepat dan rasional. Ingat, apapun yang ada di saham itu pasti ada resikonya. Meski saham blue chip seperti BCA dan BRI, tentu saja ada resikonya juga. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir dan melakukan segala bentuk antisipasi. Jadi pertanyaannya, antisipasi apa yang sudah kamu lakukan? Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham dan stock for living bisa membantu. Detail pembahasan ebook silahkan lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ternyata simulasi ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kita tidak tahu apakah perusahaan mampu terus menghasilkan laba di masa depan. Karena kita gunakan simulasi, perusahaan labanya terus naik. Ada kalanya labanya naik, tapi mungkin juga bisa turun. Selain itu, semakin besar laba perusahaan, rasanya akan menjadi semakin sulit untuk membuatnya double. Misalnya, apakah kamu yakin laba Bank Mandiri di masa depan bisa berlipat ganda dari laba saat ini? Misalnya, laba saat ini 55 triliun. Apakah kamu yakin 20 tahun ke depan laba Bank Mandiri bisa mencapai 110 triliun? Mungkin saat ini rasanya seperti tidak masuk akal. Tapi, jika kamu lihat video tadi, maka hal ini sama terjadi seperti 20 tahun sebelumnya. Apakah kamu pernah berpikir 20 tahun sebelumnya bahwa saat ini Mandiri mampu menghasilkan laba 55 triliun? Meski saat ini seakan-akan mustahil, tapi buktinya hal itu pernah terjadi 20 tahun sebelumnya. Tapi ingat, 20 tahun ke depan kita tidak bisa mematok akan terjadi hal yang sama. Bisa saja lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Poin kedua, harga beli saham konstan pada satu harga mungkin tidak akan relevan jika saham perusahaan naik signifikan. Mungkin saat ini BMRI di harga 7.000, tapi jika harganya nanti jadi 10.000, modal yang harus kamu keluarkan jadi lebih besar. Meski begitu, hal sebaliknya juga bisa terjadi. Jika nanti harga Bank Mandiri turun jadi 5.000, modal kamu juga bisa jadi lebih kecil. Jadi, semuanya punya plus minusnya masing-masing. Ketiga, inflasi mungkin tidak selalu 5% setiap tahun. Kadang lebih tinggi, tapi mungkin bisa juga lebih rendah. Jadi, angka kebutuhan hidup di masa depan mungkin belum pasti. Tapi setidaknya kamu sudah punya gambaran besarnya. Oke, dividen investing bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir ketidakpastian di pasar saham. Dapat cash flow atau uang gratis setiap tahun dan memberikan potensi keuntungan di masa depan. Tentu saja, ini syarat dan ketentuannya berlaku juga. Jika kamu mencari di Google, dividen investing merupakan pendekatan dalam investasi saham yang menitik beratkan pada saham-saham perusahaan yang rutin dan konsisten membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Tapi, kamu harus ingat juga bahwa kamu harus bisa memproyeksikan kira-kira di masa depan kinerjanya dapat terus bertumbuh sehingga dividen semakin besar. Dan apabila kamu membeli saat ini dengan harga yang lebih murah, otomatis dividen yield di masa depan akan menjadi lebih besar, bahkan bisa saja kamu balik modal hanya dari dividen. Kita akan mengambil contoh satu pembahasan yang pernah saya tulis di dalam ebook Strategi Nabung Saham maupun Stock for Living, yaitu saham Bank Mandiri. Ini merupakan contoh kasus yang ada di ebook Strategi Nabung Saham yang ditulis di tahun 2021 dan ebook Stock for Living yang ditulis di tahun 2023. Jadi, contoh ini dibuat tahun 2021 sebelum terjadi kondisi yang sebenarnya di tahun 2023. Silahkan kamu pertimbangkan sendiri. Oke, ini merupakan cuplikan pembahasan di ebook Stock for Living. Saya mengatakan seperti ini. Berdasarkan laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2022, diinformasikan juga bahwa perusahaan berhasil membukukan laba sekitar 41,1 triliun rupiah.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan penulis di tahun 2021 sebesar 22,6 triliun rupiah. Nah, jadi karena e-book strategi nabung saham ini ditulis tahun 2021, maka saya memproyeksikan kira-kira di tahun 2022 nanti laba perusahaan Bank Mandiri ini akan sebanyak apa. Nah, di tahun 2021 berdasarkan growth sebelumnya, maka saya mengasumsikan terjadi pertumbuhan sekitar 15%. Dengan kata lain, asumsinya laba Bank Mandiri di tahun 2022 sekitar 22,6 triliun rupiah. Bagaimana kenyataannya? Realita yang terjadi di tahun 2022, Bank Mandiri berhasil mencetak laba sebanyak 41,1 triliun rupiah. Angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan proyeksi yang saya buat. Apakah dampaknya? Nah, dampaknya adalah dividen per share yang semakin besar. Karena Bank Mandiri ini konsisten membagi dividen dengan payout ratio yang cenderung stabil, mungkin sekitar 60% setiap tahun, maka dividen per share-nya mengalami pertumbuhan menjadi 264,5 di tahun 2022 setelah disesuaikan dengan stock split. Itu artinya apabila kamu membeli saham Bank Mandiri di tahun 2021 saat e-book strategi nabung saham ini ditulis, maka di tahun 2023 untuk tahun buku 2022 potensi dividen yieldmu sudah bukan 5% lagi, tapi 7% hingga 9,4% berdasarkan harga saham di tahun 2021. Itu artinya terjadi kenaikan 1-2 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun saja, di tahun 2021 hingga ke tahun 2023. Inilah yang menjadi alasan kenapa untuk dividen investing, kamu tidak boleh hanya melihat dalam jangka pendek atau dalam 1 tahun saja, tapi kamu harus memproyeksikan di masa depan kira-kira pertumbuhan laba perusahaan akan seperti apa. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena proyeksi yang saya buat ini lebih rendah dibandingkan realita yang terjadi. Otomatis secara dividen, maka terjadi pengkalian dalam jumlah yang cukup besar, mengingat proyeksi yang saya buat hanya 22,6, tapi realitanya 41,1 triliun rupiah. Ini merupakan hal yang sangat menarik. Kalau kamu punya saham Bank Mandiri sejak tahun 2021 saat e-book strategi nabung saham ditulis dan masih hold hingga sekarang, berapapun harga beli kamu, dividen yield Bank Mandiri paling kurang 7% di tahun 2023, bahkan bisa di atas 10% di tahun 2024 ini. Dengan kata lain, hanya dalam waktu 2 tahun, dividen yield kamu naik beggar dari yang biasanya sekitar 4-5%, kini naik hingga bahkan di atas 10% di tahun 2024 ini. Selain itu, pemegang saham Bank Mandiri juga memperoleh floating profit karena harga saham naik sangat signifikan. Bahkan kenaikannya di atas saham BRI dan BCA. Nah, kalau kamu mau mendalami tentang dividen investing, ada 2 e-book yang bisa menjadi referensi. Untuk cara belinya, silahkan chat saja pada nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list e-book Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.